Oke teman-teman, welcome back again di YouTube channel saya. Nah, hari ini enaknya ngebahas apa ya? Video sebelumnya yaitu udah gimana sih, pertama sampai kapal itu ngapain aja. Nah, sekarang saya mau cerita, pertama pas kerja di kapal itu gimana. Nah, mungkin teman-teman ini, untuk new hire, biasanya itu kan bertanya-tanya, ngapain aja sih sampai kapal kalau pas pertama. Jadi buat new hire jangan takut, nanti kalau udah kerja di kapal itu, jalanin aja semuanya, pasti nanti terasa gampang. Nah, di sini saya mau sedikit cerita pengalaman saya pertama kerja di kapal itu gimana. Nah, pertama kerja di kapal itu pertama-tamanya pasti agak sulit. Kenapa? Karena kita tuh masih, apalagi kita pas dapat di Amerika, misalnya kita kan di Indonesia, di Amerika beda waktunya itu hampir 14 jam. Nanti pasti jet lag, susah, kecapean, belum lagi susah tidur, seperti itulah. Nah, kita membahas tentang pas pertama kerja di kapal itu ngapain aja. Nah, dimana-mana pun kalau kalian kerja itu pasti, istilahnya pengenalan tempat kerja. Nah, pertama kalau pas kita kerja di kapal itu kita pengenalan tempat kerja. Biasanya pengenalan tempat kerja itu dilakukan oleh supervisor kita. Mereka yang akan istilahnya kita dapat training. Biasanya kita di training itu sekitar 1 bulan tentang pengenalan tempat kerja dan semuanya lah yang mencakup lingkungan kerja kita. Nah, pengenalan tempat kerja di sini itu seperti area kita itu di mana, area tempat kerja itu di mana, nyari barangnya itu di mana, habis itu nyimpan barangnya di mana, nyari, misalnya nyari pen itu di mana, naruh pen yang kotor itu di mana. Nah, seperti itulah semua. Jadi area pertama mereka akan mengenalkan area kerja kita. Jadi untuk new hire, pertama-tama itu nggak usah takut. Istilahnya untuk kerja di kapal itu mereka akan bikin training untuk kita. Misalnya mereka akan nganterin kita selama kurang lebih 1 minggu, di mana sih kita nyari barang. Mereka akan nganterin kita misalnya ke lantai bawah gitu, mereka nganterin kita gimana prosesnya kita bawa barang dari bawah, misalnya tempat pencucian sayur dan buah, misalnya kita ngambil barang di sana sampai di atas. Nah, seperti itu. Sama seperti kerja-kerja di tempat kerja biasa, semuanya basicnya sama. Kalau kita kerja di kitchen, prepare, masak, cleaning, gitu aja. Sebenarnya sih cuma segitu aja. Nah, tapi ini kan di kapal bagaimana sih? Habis itu kalau kerja di kapal itu ya, misalnya kita kan udah pembagian station. Kalau misalnya kita kerja di breakfast, kita tuh di breakfastnya tuh selama 8 bulan di breakfast saja dapat kerjaannya itu gampang. Kalau kerja di kapal itu sebenarnya gampang. Kalau kerja di kapal itu sebenarnya karena kita tuh ngambil kerjaannya itu 8 bulan itu cuma itu aja. Misalnya kalian dapat di breakfast. Di breakfast itu kan buat telur aja. Nah, kalau kalian di breakfast misalnya ada 5 bagian. Misalnya breakfast kayak buat telur, roast, biasanya roast bacon, buat pancake atau waffle. Habis itu buat biasanya untuk plating tuh ada di depan di band Mary-nya. Nah, jika kalian buat fried egg, cuma buat fried egg aja satu kontrak itu selama 8 buat fried egg aja. Kalau buat pancake aja selama 8. Nah, seperti itu kalau kerja di breakfast. Tapi kalau kerja kayak di lunch dinner itu banyak. Seperti ada istilahnya kalau pantry itu apa? Pantry itu kan tempat appetizer untuk salad. Hot appetizer-nya biasanya di handle kalau di tempat saya itu special order kayak gitu. Kita itu kayak harus pengenalan seperti itu.
kadang-kadang kan waiternya nanya di mana nyari gini, di mana nyari gini. Nah, kita istilahnya kita harus kasih tahu itu di sana. Nah, itu tujuannya dari pengenalan tempat kita pas kita ada di tempat kerja seperti itu. Habis itu nyari barang udah, berarti kita istilahnya kita tempat naruh barang. Nanti supervisor kita kan misalnya kalau kita pertama kali itu kan masih bingung di mana sih, karena kalau kita pertama kali itu sampai kapal biasanya tempatnya itu sama, belok kiri ya sama seperti itu, belok kanan ya sama seperti itu. Nah, jadi di mana sih tempat naruh barang? Nah, tempat naruh barang biasanya itu ada di walking box. Walking box itu biasanya kita tuh naruh barangnya di sana bersama station yang lain. Jadi kita tuh dikasih kayak satu rak gitu. Nanti kita ngambil barangnya di sana. Kita itu harus mengingat-ingat gitulah, di mana kalau gini gimana gitu. Habis itu nanti kita tuh pas pertama kerja tuh nanti pasti banyak training kerjanya seperti di tempat kerja, kayak training safety kerjanya tuh gimana. Misalnya kalau kan area kita tuh pasti ada, karena kita kerja misalnya seperti saya kerja di kitchen, pasti nanti ada api. Nah, pas ada api itu nanti kan ada kayak fire extinguisher-nya. Nah, di mana itu tempatnya, kayak fire blanketnya di mana tempatnya. Nah, kita harus mengenal itu. Makanya supervisor kita istilahnya itu ngasih tahu kita di mana tempat untuk safety seperti itu. Nah, itu untuk pertama-tamanya emang seperti itu. Nah, habis itu ada yang nggak kalah penting kalau kerja di kapal itu kan USP. Nah, kalau USP kita kerja di kitchen itu emang susah. Harus simpan makanan, harus temperatur, semua harus di cooling log. Nah, seperti itu nanti supervisor kita tuh ngasih kita training bagaimana sih cara tentang USP standar. Nah, nanti kita dikasih kok kayak buku kecil seperti inilah, buku pocket. Nanti itu ada tentang USP-nya, nanti itu dibaca-baca. Nah, habis itu sih pertama kerja di kapal itu tentang jam kerjanya tuh gimana. Nah, kalau jam kerja di kapal itu kita kerjanya tuh sekitar 10 jam. Nah, 10 jam kerja dari pagi sampai malam. Misalnya saya kerja jam 9 sampai jam 12. Untuk misalnya kan saya dapat lunch sama dinner. Kalau kerja sampai jam 12, break setengah jam, kerja lagi sampai jam 2, itu balik jam 4 sampai jam 11. Nah, seperti itu kerjaannya tuh seperti itu. Habis itu jam kerjanya itu seperti itulah kalau di kapal. Jadi untuk new hire tuh nggak usah kayak terlalu takut. Nanti kalian akan di training oleh supervisor kalian, oleh safety officer. Nanti kalian akan di training tentang kapal pesiar. Jadi nggak usah terlalu khawatir gimana sih pertama kerja di kapal itu gimana. Jadi buat teman-teman, seiring berjalannya waktu kita bisa karena biasa, istilahnya seperti itu. Jadi pekerjaan itu kalau kita ambil terus-menerus pasti akan bisa seperti itu. Nanti akan jadi kebiasaan. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang ingin join ke kapal pesiar. Jadi cuma segitu aja sih yang bisa saya sharing gimana sih pertama kerja di kapal pesiar. Jadi bagi yang akan join dan bagi yang akan melamar ke kapal, semoga video ini bisa membantu. Dan jangan lupa untuk komen video apa yang harus saya buat agar teman-teman tuh adalah sedikit bayangan gimana sih kerja di kapal. Oke, and then see you in the next video.